Bagian 33, aku cemburu. Sesampainya di kamar, aku dan Raka sholat Isya berjamaah. Ada perasaan lain saat Raka melantunkan ayat-ayat suci itu dengan merdu di hadapanku. Seakan perasaan memiliki dirinya seutuhnya semakin kuat. Apakah begini rasanya pernikahan yang sesungguhnya? Beginikah rasanya jadi makmum dari imam yang dipilihkan Allah untukku? Air mataku seketika mengalir. Perasaan syahdu menguasai hati. Ya Allah, aku tak mengerti. Kenapa air mata ini terus saja menganak sungai? Padahal, ini bukan yang pertama kalinya Raka jadi imam sholatku. Bahkan, hampir di setiap sholatku, aku jadi makmumnya. Ada yang menghentak-hentak di sudut terdalam hatiku. Logika tak ingin menerima itu. Tapi, di sisi lain, entah perasaan apa yang menyusup diam-diam, seakan menembus benteng pertahananku. Astagfirullah, aku bahkan sampai tidak sadar hingga Raka mengucapkan salam. Sementara aku masih dalam posisi berdiri. Winda, kamu kenapa? Tanya Raka heran melihatku masih berdiri mematung, sementara ia telah menyelesaikan sholatnya. Astagfirullah, sahutku panik. Jangan ditanya bagaimana wajahku sekarang. Panas menjalar sampai ke ubun-ubun. Aku malu. Aku gelagapan entah apa yang harus aku lakukan. Ya Allah, sebegitu jauhnya pikiranku menjelajah, hingga lupa kalau aku sedang sholat. Tanpa berkata apa-apa, aku segera mengulang sholatku diiringi tatapan heran Raka. Selepas sholat, tanpa babibu, aku segera membenamkan tubuhku di bawah selimut. Aku malu menampakkan wajahku pada Raka. Malu sekali. Win, maafkan aku ya. Aku tidak tahu kenapa sampai seperti itu. Aku bahkan tak menyadarinya. Ucap Raka lirih setelah berbaring di dekatku. Aduh, kok diulang-ulang terus sih? Ini manusia aneh gak tahu apa kalau istrinya ini sedang malu level dewa. Sudahlah Kak, sebaiknya Kak Raka tidur. Besok kita pulang kan? Ucapku tanpa berani melihatnya. Tapi Win, masa iya sih malam pertama kita tanpa kesan begitu? Aku sendiri tidak menyadarinya. Bisa diulang gak? Ucapnya terkekeh. Rasanya jantungku terjatuh ke dasar perutku. Apaan sih? Bisa-bisanya dia bilang begitu tanpa rasa berdosa. Emang gak dosa sih. Wajahku terasa panas. Ya Allah, ingin ku hipnotis manusia di sampingku ini agar segera tertidur. 1, 2, 3, tidur. Aku menjentikkan tanganku ke wajahnya. Tapi kok dia malah menatapku bingung. Oh iya, baru ingat, aku kan bukan pesulap. Hihihi. Apaan sih Win? Aku kan nanya, boleh diulang gak? Sahutnya melebarkan kedua lengannya hendak memelukku. Kak Raka! Spontan aku berteriak membekap kepalanya dengan bantal. Ia hanya bisa mengap-ngap kayak ikan kehabisan air. Win, apaan sih mau bunuh suami sendiri ya? Ucapnya setelah lolos dari penganiayaanku. Ups. Emang iya, suami macam apa yang tega? Ucapanku terhenti. Tak mungkin kan aku jujur. Dasar psikopat. Tidak tahu apa. Bagi wanita yang baru pertama melakukan itu pasti akan merasa sakit. Malah mau nambah. Dasar. Tega kenapa? Tanyanya mulai mendekatiku lagi. Sudahlah. Tidur noh. Besok Kak Raka mau nyetir kan? Sahutku mengalihkan pembicaraan. Aku tak mau jika dia benar-benar nekat. Tapi Win, aku penasaran. Kok bisa ya? Aku tiba-tiba ada di kamar itu.
Dan kamu juga ada di sana. Memangnya apa yang terjadi? Ucapnya terlihat bingung. Syukurlah pikirannya teralihkan. Tapi bagaimana aku menjawabnya? Apakah aku harus jujur tentang Elena? Padahal aku punya rencana lain untuk wanita gila itu. Nanti aku ceritakan, Kak. Sekarang tidur, aku ngantuk. Sahutku kemudian berbalik membelakanginya. Tapi Win, masih boleh kan? Ucapnya lagi semakin mendekat. Kak Raka tidur. Bentakku sambil membulatkan mata menatapnya tajam. Gak ngerti banget sih jadi manusia. Malaikat, jangan kutuk aku ya. Aku bukannya menolak suami, tapi dia tuh yang tak berperasaan. Gumamku dalam hati. Oke, Nyonya Raka, aku tidur. Ia kemudian memelukku sambil tersenyum, pura-pura memejamkan matanya. Sekali lagi aku hanya bisa pasrah. Tapi suka kan? Apaan sih Win? Apa kebucinan mulai melanda hatiku? Tidak. Pagi sekali kami bersiap untuk pulang. Kali ini Elena tidak banyak bicara. Entah apa yang dipikirkan wanita cantik itu. Apakah ia merasa bersalah atau ia kesal karena gagal menjalankan rencana busuknya? Aku pura-pura cuek padanya. Aku tidak mau ia curiga kalau aku tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi sebenarnya sejak tadi memperhatikanku. Mungkin mau melihat reaksiku padanya. Perjalanan terus membosankan. Ternyata bertengkar dengan Elena saat perjalanan ke puncak kemarin jadi hiburan tersendiri buatku. Buktinya sekarang aku bosan, karena Elena diam saja sepanjang jalan. Kak, boleh tidak aku ikut bekerja di kantor Kak Raka? Jadi office girl dulu juga tidak apa-apa. Celetukku. Pikiran itu tiba-tiba muncul di kepalaku. Kamu jadi office girl? Tidak salah, Win. Sahut Raka terkejut. Iya, tidak mungkin kan aku langsung jadi sekretarismu? Tanyaku menyendir Elena. Tapi ngarep juga sih. Kalau jadi sekretarisnya kan, aku bisa ngontrol dia terus. Kok jadi protektif gini sih? Aku ngeri membayangkan kalau Elena melakukan hal yang sama ke depannya. Win, kuliah dulu yang benar. Baru mikir untuk bekerja. Lagian baru semester 1 juga. Ucap Raka mengelus kepalaku. Kulirik Elena nampak sangat kesal dengan apa yang kukatakan tadi. Tapi Kak, aku kan ingin punya pengalaman sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Ucapku merayu Raka. Sengaja agar manusia yang duduk di belakang itu tidak berani lagi mengganggu suamiku. Cie, suami, sejak kapan Win? Win, nantilah kita bicarakan lagi. Kamu fokus kuliah dulu ya. Ucap Raka mengerlingkan matanya. Kok jadi ganjeng gitu sih manusia satu ini? Aku jadi salting dibuatnya. Ku coba memejamkan mata. Perjalanan masih lama sekitar 3 jam lagi. Daripada terus menyaksikan keisengan Raka yang tiba-tiba jadi usil semenjak peristiwa tak disengaja itu. Tak sengaja tapi ya sudahlah. Aku terbangun saat azan zuhur terdengar sangat dekat. Loh, kok aku sudah ada di kamar? Kapan sampainya? Raka dan Elena mana? Suara gemercik air terdengar dari kamar mandi. Pasti itu Raka. Syukurlah. Artinya ia tak bersama Elena. Aduh, kenapa aku jadi parno kayak gini sih? Apa ini yang dirasakan seorang istri saat seseorang mendekati suaminya? Padahal biasanya aku santai saja. Apa sebaiknya aku jujur saja pada Raka ya? Tapi bagaimana dengan rencanaku mempermalukan Elena? Aku jadi tidak yakin melakukan hal itu. Win, wudhu sana, kita sholat dulu. Manusia aneh ini tiba-tiba sudah berdiri di depanku dengan senyum mereka. Ada apa dengannya ya? Kayak habis dapat jackpot saja, senyum terus. Bahkan karakter manusia salju seakan menghilang darinya. Iya Kak, jawabku gugup. Aku melangkah gontai ke dalam kamar mandi. Rasa kantukku belum hilang, padahal cukup lama aku tertidur.
Usai sholat seperti biasa, Raka tadarus dulu sebelum memulai pekerjaannya lagi. Tapi hari ini tampaknya ia tidak ke kantor. Perjalanan pulang dari puncak lumayan melelahkan. "Kak, aku ingin bicara dengan Kak Raka," ucapku mendekatinya yang kini serius dengan ponselnya. "Iya, bicara saja, tumben minta izin, biasanya nyerocos saja," sahutnya sambil terkekeh, sementara matanya masih fokus ke ponselnya. Aku kesal melihatnya, apalagi kulirik sekilas Raka sedang membuka aplikasi hijau, dan di sana tertera nama Elena. "Kak Raka, bisa tidak lihat aku sebentar?" Dari aku kesal. Raka terkejut dengan reaksiku yang berlebihan itu. Jangankan Raka, aku sendiri terkejut dengan sikapku sendiri. Emang bisa ya? "Win, kamu kenapa?" Raka yang tadinya serius dengan benda pipi di tangannya itu langsung meletakkannya ke atas meja. Ia berjalan mendekatiku yang sedang kesal, ngambek dan lain sebagainya. Kak Raka sih, orang mau bicara juga, malah sibuk sama si Elena itu," sahutku tak tahu malu menampakkan cemburuku. Bukan cemburu lebih tepatnya marah. WKWK. "Loh, kesambet gimana kamu, Win? Kok tidak ada angin, tidak ada hujan, marah-marah kayak gitu? Untungnya cantik kalau sedang marah," ucapnya meraih tanganku sambil cengengesan. Pakai ngegombal lagi, aku kan jadi tersipu. Merah dah tuh wajah. Mau sembunyi tapi sudah telat. Kak Raka apaan sih? Aku lagi serius," sahutku merengek. "Loh, kenapa aku jadi manja-manja kayak gini sih? Win, malu woi." "Iya, aku dengerin. Sekarang mau bicara apa?" Sambil petang pun aku di sini, ucapnya memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Ini Kak," aku menyerahkan ponsel yang kupakai merekam aksi Elena saat mencampur minuman Raka dengan obat yang tak ku ketahui apa itu. "Apa ini, Win?" Mata Raka menatap tajam ke arah video itu. "Itu yang terjadi sesaat sebelum Kak Raka tidak sadar di kamar villa itu," ucapku lirih, hampir nangis malah. "Astagfirullah, Elena." Raka mengepalkan tangannya marah. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.